Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas soal nomor 3, yaitu teori evolusi. Yang pertama ada teori fiksisme, meyakini adanya aneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen. Artinya manusia berasal dari manusia dan seluruh binatang. Yang lain juga berasal dari spesies mereka masing-masing. Yang kedua ada teori katastropisme, merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1796 sampai 1832. Seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen atau batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Yang ketiga ada teori kreasionisme, merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap. Kemudian selesai dan tak ada lagi evolusi atau perubahan. Paham ini dianut berdasar keyakinan agama. Juga berdasarkan keterangan Aristoteles hidup pada 300 sebelum Masehi. Teori kreasionisme dianggap tidak valid karena kenyataannya banyak spesies yang hidupnya tidak sekaligus ada pada satu zaman. Selanjutnya teori gradualisme dikemukakan oleh ahli geologi Swedia bernama James Hutton pada tahun 1795. Paham tersebut menyatakan bahwa perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Teori gradualisme ini tak mampu dijelaskan dengan mekanisme yang meyakinkan. Teori uniformitarianisme dinyatakan oleh Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875. Paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Misalnya, terbentuk gunung selalu diimbangi dengan erosi gunung. Teori uniformitarianisme memang menjelaskan kejadian evolusi geologis, tetapi tidak dapat menjelaskan kejadian terbentuknya spesies. Selanjutnya teori Lamarck, juga dikenal dengan teori perolehan yang terwariskan secara genetik. Awal abad ke-19, yaitu 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian atau alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Yang terakhir ada teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada penggambarannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos, kepulauan lepas pantai negara Chili sekarang, dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Teori Darwin tentang evolusi. Makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup di masa silam dengan mengalami perubahan perlahan-lahan. Proses perubahan dari makhluk hidup di masa silam menjadi makhluk hidup pada masa sekarang lebih sempurna, berlangsung secara bertahap dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Setiap makhluk hidup harus berjuang untuk kelangsungan kehidupannya, atau teori seleksi alam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.